Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Elki Daniken Kusuma dari kelas 11C, jurusan Manajemen Perkantoran Layanan Bisnis. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang komunikasi kantor yang efektif. Silahkan disimak videonya ya. C. Komunikasi kantor yang efektif. Komunikasi kantor yang efektif merupakan suatu proses yang melibatkan penyampaian informasi, gagasan, dan instruksi dengan cara jelas, terarah, serta meminimalkan potensi kesalahpahaman. Hal tersebut menjadi fondasi yang kuat bagi keberhasilan organisasi dan produktivitas individu di tempat kerja. Terdapat beberapa prinsip utama yang perlu diperhatikan dalam menciptakan komunikasi kantor secara efektif. Pertama, penting untuk memilih kejelasan dalam pesan yang disampaikan. Pesan harus diungkapkan secara jelas, ringkas, dan mudah dipahami oleh penerima. 1. Sarana komunikasi kantor. Terdapat beberapa faktor utama yang perlu dipertimbangkan dalam memilih sarana komunikasi yang akan digunakan. Faktor tersebut yaitu faktor kecepatan, keakuratan, keamanan, kerahasiaan, serta rekaman. Faktor kecepatan akan mengukur penting tidaknya komunikasi tersebut, dan kecepatan pesan tersebut harus disampaikan. Faktor keakuratan akan mengukur informasi yang disampaikan harus diterima dengan akurat dan tanpa kesalahan atau tidak. Sementara itu, faktor keamanan akan mengukur terdapat risiko atau kemungkinan kehilangan pesan atau informasi dalam proses komunikasi yang kemungkinan terjadi. A. Telepon. Kata telepon berasal dari kata tele dan pon yang mengandung arti komunikasi dari jarak jauh. Pada pesawat telepon, seseorang tidak hanya mendengar, tetapi juga berbicara. Pesawat telepon menjadi simbol kemajuan peradaban manusia. Mengingat beberapa waktu yang lalu, manusia mengalami kesulitan berkomunikasi secara langsung dalam jarak yang jauh. Sebagai alat komunikasi, pesawat telepon memudahkan komunikasi antara individu yang berada di tempat berbeda dan jauh. B. PABX atau Private Automatic Branch Exchanger. Telepon ini memungkinkan untuk berhubungan langsung tanpa perlu melalui operator. Pengguna telepon dapat langsung menghubungi nomor di luar dengan memutar nomor khusus untuk mendapatkan saluran keluar. Setelah itu, pengguna telepon dapat memutar nomor telepon yang diinginkan. Jika diperlukan, operator juga dapat dihubungi dengan memutar nomor atau kode yang telah ditentukan. C. Telepon conference. Telepon conference atau telekonferensi atau teleseminar adalah bentuk komunikasi langsung antara beberapa orang yang berada dalam jarak yang jauh atau tidak berada dalam satu ruangan sama. Pertemuan tersebut dilakukan melalui sistem telekomunikasi. Telekonferensi dapat dilakukan antara dua orang atau lebih melalui telepon atau koneksi jaringan. Pertemuan ini dapat berupa komunikasi suara atau audio conference atau komunikasi suara dan video. Video conference. Komunikasi ini memungkinkan peserta konferensi untuk saling melihat dan mendengar hal yang dibicarakan, mirip dengan pertemuan fisik. 1. Audio conference. Audio conference adalah bentuk komunikasi tempat peserta bertukar informasi hanya melalui suara menggunakan panggilan telepon. Kelebihan audio conference dibandingkan web conference dan video conference adalah biayanya yang relatif lebih murah. Biaya untuk mengadakan audio conference hanya meliputi pembelian unit telepon dan biaya percakapan jarak jauh yang dilakukan melalui telepon. 2. Web conference. Keuntungan utama dari web conference adalah presenter dokumen dapat memberikan penjelasan mendetail tentang dokumen tersebut. Sementara itu, peserta web conference lainnya dapat melihat dokumen presentasi secara serempak. Dokumen yang dikirim melalui surat elektronik dapat dianalisis oleh para peserta dan respons dapat segera didiskusikan tanpa harus menunggu komunikasi melalui surat elektronik atau panggilan telepon biasa. Selain itu, web conference dapat dilakukan tanpa biaya tambahan. 3. Video conference. Keuntungan dari video conference adalah kemampuan untuk menyediakan koneksi visual antara peserta panggilan konferensi.
Melalui teknologi video conference, peserta dapat melihat visual satu sama lain melalui layar televisi dan mendengar suara satu sama lain melalui sistem pengeras suara. Ekspresi wajah juga terlihat dengan jelas, sehingga lelucon dan komentar dapat dipahami dengan makna yang sebenarnya. Namun, secara finansial, biaya untuk menyelenggarakan video conference cenderung lebih mahal karena memerlukan peralatan yang lebih canggih. D. Voice over Internet Protocol atau VoIP. Voice over Internet Protocol adalah teknologi yang menggunakan media internet untuk melakukan komunikasi suara jarak jauh secara langsung. Dalam VoIP, sinyal suara analog yang didengar saat berkomunikasi melalui telepon diubah menjadi data digital dan dikirimkan melalui jaringan sebagai paket-paket data secara real-time. Pada komunikasi menggunakan VoIP, pengguna dapat melakukan panggilan telepon melalui terminal seperti komputer atau telepon biasa. Podcast. Podcast adalah sebuah hasil rekaman audio yang dapat didengarkan oleh khalayak umum melalui media internet. Berbeda dengan radio yang wajib dilakukan dan dibawakan secara langsung dalam frekuensi tertentu, podcast dapat diimplementasikan secara fleksibel atau sewaktu-waktu serta didengarkan melalui berbagai media elektronik. Saat ini, podcast digunakan melalui aplikasi pihak ketiga atau Anchor. Sifatnya yang on demand menjadikan podcast sangat disenangi oleh para pengguna internet saat ini dibandingkan mendengar siaran dari radio yang memiliki keterbatasan dalam akses, frekuensi, dan waktu. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.